menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Baik insan mesra dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini seperti yang telah kita informasikan tadi bahwa kita kedatangan tamu yang akan membahas masalah terkait Parepare untuk hari ini. Dan tamu ini adalah tamu yang sudah sangat akrab bersama dengan insan mesra. Beliau sudah beberapa kali hadir di studio kita untuk memberikan informasi-informasi penting seputar DPRD, dan ini dia langsung kita menyapa beliau bersama dengan Bologo yang akan melalui program dialog spesial kita untuk pagi hari ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Dimas Akbar di Studio 1. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa hari ini kita ada dialog spesial bersama dengan mantan Wakil Ketua DPRD. Sebenarnya saya lebih suka tidak bilang mantan, tapi Wakil Ketua DPRD Parepare pada masanya 2 periode, Pak Rahmat Samsu Alam sudah hadir di Radio Mesra. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahmat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Hari ini menarik untuk kita bicarakan. Ini sudah ramai di media kaitan dengan APBD perubahan tahun 2024 yang ya kita dengar tidak sempat dibahas, bukan tidak dibahas, tapi tidak sempat dibahas. Tidak sempat dibahas. Oke, tidak sempat dibahas. Pak Ketua, nanti seperti yang disampaikan oleh Dimas, bagaimana untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi nanti, ingin bertanya di acara ini, mekanismenya seperti apa dan dia bisa tonton di mana, Pak Dimas? Ya, Silakan, Dimas. Tetap kita buka kesempatan untuk berinteraksi. Ada layanan telepon di 0853 9535 0907, layanan telepon seluler, dan juga WhatsApp call Anda bisa gunakan. Kolom komentar di akun Mesradio Parepare kita buka juga untuk Anda berinteraksi, dan di channel YouTube Mesra Channel juga bisa Anda gunakan untuk berinteraksi untuk pagi hari ini, bertanya seputar masalah-masalah yang kita bahas di 102,8 FM. Silakan, Bu. Baik, Pak, saya panggilnya Pak Ketua saja ya. Pak Ketua. Ketua partai politik. Saya tidak panggil saja calon wakil wali kota, Pak ya. Saya panggil Pak Ketua saja. Baik. Saya hadir di sini sebagai pernah dulu ya, jadi pernah DPRD Parepare. Jadi bukan hanya Pak Pawai 2 periode, Pak Rahmat Reza juga 2 periode menjadi wakil ketua DPRD Parepare. Ya. Pak Rahmat, ini yang ramai dibicarakan sekarang Pak Ketua adalah APBD perubahan kita tidak dibahas. Tapi kita ingin tahu dulu sebenarnya APBD pokok itu seperti apa, lalu ke APBD perubahan. Ya, penjelasannya seperti apa, Pak? Ya, saya jelaskan. Kalau bicara kita tentang perda, khususnya menyangkut perda APBD, itu memang banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur di dalamnya. Oke. Yang pertama itu sudah diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Jadi sudah diatur di situ juga. Oke. Tentang APBD, penjelasan APBD. Kemudian ada juga Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke. Kemudian ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oke. Kemudian juga ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oke. Nah, kemudian itu juga diatur dengan beberapa peraturan pemerintah. Nah, seperti peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 ya, tentang keuangan daerah. Oke. Kemudian juga diatur lagi beberapa peraturan Mendagri. Oke. Peraturan menteri. Ya. Seperti ya kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Permendagri 80 tahun 2015. Ya. Tentang pembentukan peraturan daerah.
daerah. Oke. Kemudian Permendagri 77 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau kita mau bawa semua peraturan perundang-undangan ini, wah cukup tinggi. Ini. Nah, cuma saya biasanya itu merangkum saja setiap pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah yang akan kita diskusikan. Ya biasanya saya itu ring satu-satu pasal-pasalnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi baik di Undang-Undang 23, Permendagri 77, PP 12 itu kita ambil satu-satu supaya gampang kita melakukan analisa. Kemudian kami jabarkan dalam bentuk begini, Pak Ambo. Ini bentuk, ini skema. Skema. Supaya kita lebih paham, terarah nanti ke situ. Terarah lagi ke situ. Nah, sekarang kita masuk kepada inti persoalan. Tentang APBD pokok dan APBD pokok, APBD perubahan. Kalau bicara kita tentang APBD pokok dan APBD perubahan, itu sudah diatur sebetulnya dulu di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana APBD pokok itu anggaran pendapatan dan belanja daerah itu masuk dalam kumulatif terbuka. Artinya? Kumulatif terbuka artinya Perda APBD ini adalah perintah undang-undang dan setiap tahunnya dibahas. Jadi salah satu perda peraturan daerah yang setiap tahunnya dibahas adalah Perda APBD. Yang lain kan biar 10 tahun tidak dibahas tidak ada masalah. Tapi kalau APBD ya pasti setiap tahun dibahas. Satu-satunya perda yang setiap tahun dibahas adalah maka APBD. Dia dikatakan adalah kumulatif terbuka. Itu berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 dan Permendagri 80 tahun 2015. Nah, kita clear di situ ya yang pertama. Kemudian kita masuk pada APBD pokok, APBD perubahan. APBD pokok itu punya jadwal yang diatur dalam Undang-Undang 23. Jadwalnya? Ada jadwal tahapan pembahasan. APBD mulai penyerahan KUA PPAS sampai dengan pengesahannya, persetujuan bersama. Begitupun juga APBD perubahan dalam Undang-Undang 23 maupun PP 12 itu sudah mengatur terkait dengan tahapan pembahasannya. Kalau APBD pokok memang itu sudah diatur dalam PP 12 tahun 2019 dan Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 90 menyatakan bahwa paling lambat minggu kedua bulan Juli disampaikan KUA PPAS. Untuk pokok itu. Jadi beda kalau pokok ya. Nah, selanjutnya kalau pokok ini tadi itu harus sudah disahkan, dilakukan persetujuan bersama paling lambat paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau 1 bulan sebelum dimulainya anggaran tahun anggaran berikutnya. Jadi kalau APBD pokok harus sudah ditetapkan pada bulan November, akhir November sudah ditetapkan. Itu APBD pokok. Nah, bagaimana kalau tidak terjadi kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah di batas akhir, betul. Maka dalam PP 12 pun dan Undang-Undang 23 pun diatur bahwa pemerintah daerah atau dalam hal ini kepala daerah itu menyusun sendiri rancangan peraturan kepala daerah dalam bentuk penjabaran peraturan kepala daerah. Tetapi diatur di situ nilai anggaran setiap SKPD tidak melebihi anggaran pada APBD tahun sebelumnya. Ada batasan. Jadi selalunya karena ini APBD yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, tidak ada kata buntu di dalamnya. Selalu ada jalan keluar.
Oke. Karena ini kan menyangkut kehidupan masyarakat. Oke. Jadi kalau APBD pokok tidak ditetapkan di November akhir, maka kepala daerah membuat perkada. Peraturan kepala daerah. Oke. Dia sendiri yang mengatur membuat APBD. Dengan syarat tidak melebihi anggaran pada tahun sebelumnya. Oke. Tetapi dalam melaksanakan perkada itu tetap harus mendapat evaluasi dari provinsi. Oh begitu. Ya, kan setiap APBD ini setelah APBD ini dibahas, disetujui, itu kan harus mendapat evaluasi dari provinsi. Ya. Ya, jadi perda juga ini semua sedikit bisa. Perda yang difasilitasi oleh DPRD provinsi, ada yang dievaluasi oleh provinsi. Ya. Kalau APBD, perda yang disetujui dulu bersama, baru kemudian dievaluasi oleh provinsi. Evaluasi oleh provinsi. Kalau perda-perda yang lain itu difasilitasi dulu oleh provinsi, kemudian dilakukan persetujuan bersama. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau bisa perda mungkin Pak Ambo agak-agak ya, saya agak-agak kurang paham juga sebenarnya ya. Nah, kemudian masuk kita pada APBD perubahan. Ya. APBD perubahan pun juga itu punya jadwal, Pak Ambo. Ya. Pak Dwal. Ya. Sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang 23 maupun dalam PP 12 tahun 2019. Ya. Di dalam pasal 169 dikatakan KUA PPAS. Ya. Rancangan KUA PPAS APBD perubahan itu sudah diserahkan ke DPRD untuk dibahas bersama paling lambat minggu pertama bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya, bulan Agustus. Kemudian wajib kembali. Ya, artinya setelah diserahkan KUA PPS sudah wajib disetujui bersama minggu kedua Agustus. KUA PPS-nya sudah disetujui minggu kedua Agustus. Kemudian karena tadi baru KUA PPS yang disetujui, karena KUA PPS itu dasar menyusun RKA SAPD, maka kewajiban pemerintah sudah wajib menyerahkan rancangan perda APBD perubahan. Jadi tadi KUA-nya beda dengan rancangan APBD-nya. Ya. Setelah kan tadi KUA-nya sudah disahkan bulan Agustus itu. Bulan Agustus. Kemudian rancangan APBD-nya kan belum. Baru disusun kembali. Karena dasarnya KUA untuk menyusun rancangan APBD perubahan. Nah, di pasal 176 mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib itu menyerahkan ke DPRD perda APBD perubahan paling lambat minggu kedua September. Paling lambat minggu kedua September. APBD perubahan. Nah, ini itu wajib disetujui bersama paling lambat akhir September. 30 September lah. 30 September atau 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Atau 3 bulan September. Atau 3 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Berikutnya dimulai. Ya kan begitu. Sama Ji ini. Hampir sama. Sebelum dan 3 bulan sebelumnya. Begitu. Berarti harus sudah disetujui oleh DPRD dan pemerintah daerah paling lambat September. Sekarang pertanyaannya begini Pak Ketua. Kita ke APBD perubahan kita yang akhirnya tidak dibahas oleh DPRD Parepare. Apakah memang persoalannya ini? Jadi begini. Yang Pak Ketua tahu biasanya Pak Ketua kan pengalaman dalam hal yang seperti ini. Biasanya memang setiap tahunnya biasanya di tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat. Itu biasanya APBD perubahan itu memang tepat waktu. Karena diserahkan sesuai dengan jadwal yang tadi di pasal 176 itu tadi sudah diatur di pasal 76, 169 dan 176. Diatur jadwalnya, penyerahan, pembahasan, kemudian persetujuannya sudah diatur. Nah, namun pada tahun di akhir masa jabatan
memang ada problem di situ setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu, kenapa? Khususnya DPRD Parepare itu kan dilantik di September. 2 September itu. Ya, Oke. dilantik September. Sedangkan pembahasan APBD perubahan di bulan September. Bulan September. Nah, antisipasi biasanya dan itu saya sudah 2-3 kali menyampaikan dalam rapat paripurna, walau pernah juga ada Pak PJ hadir waktu itu. Ya. Saya langsung ngomong di situ di rapat paripurna bahwa saya minta pemerintah daerah secepatnya mendorong APBD perubahan. APBD perubahan sebenarnya itu Pak Ketua Kan sudah bisa harusnya diserahkan di bulan Agustus. Supaya anggota DPR lama bisa membahasnya. Apa biasanya yang menjadi penyebabnya Pak Dewan? Pak Ketua. Kan di sana itu sudah diatur. Yang pertama dasarnya itu karena ada juga kewajiban pemerintah daerah yang diatur dalam PP 12 di pasal 160 mengatakan begini. Pemerintah daerah berkewajiban menyerahkan realisasi anggaran semester pertama 6 bulan pertama, yaitu mulai Januari sampai dengan Juni. Akhir Juni. Paling lambat diserahkan di Agustus juga. Agustus. Itu realisasi contohnya kegiatan pemerintah daerah mulai bulan 1 sampai bulan 6 itu wajibnya dilaporkan ke DPRD. Realisasi. Karena itulah yang menjadi dasar penyusunan APBD perubahan. APBD perubahan itu. Kan bagaimana kita mau tahu kondisi keuangan kita kalau belum diserahkan. Realisasinya itu tadi. Harusnya diserahkan dulu baru. Diserahkan dulu realisasi contohnya. APBD realisasi APBD pendapatan pokok. daerah. Ya kan APBD pokok kan realisasinya bagaimana? Mulai tahun bulan 1 sampai bulan 6. Mau ditahu kondisi keuangan daerah. Mau ditahu pendapatan daerah di situ berapa masuk. Berapa masuk PAD, berapa masuk dana transfer. Kan mau ditahu dulu. Nah, maka kita bisa berhitung-hitung. Nah, sebetulnya dasar penyusunan APBD perubahan itu adalah laporan realisasi semester pertama tahun berkenan. Pengalaman sebagai ketua unsur pimpinan DPRD Parepare, apa yang menjadi faktor sebenarnya, Pak, sehingga atau pernah memang biasa kejadian seperti ini? Enggak ada kejadian. Ini kejadian memang karena pemerintah daerah terlambat dalam menyerahkan KUA PPAS. Perubahan. Kan tadi dia diatur. KUA betul. PPAS itu paling lambat bulan minggu pertama Agustus. Minggu pertama Agustus. Betul. Nah, kalau Anda menyerahkan September, mana bisa dibahas? Nah, ada problem memang diserahkan ada problem di sini, Pambo. Di September itu kan pelantikan anggota DPR kemarin. Nah, di situ memang ada dilematisnya di situ. Apakah pimpinan DPRD sementara ini boleh mengambil keputusan pengesahan dan menandatanganan? Di situ kan problemnya. Nah, itu tadi yang dijelaskan tugasnya pimpinan sementara. Tadi sudah disebutkan itu Pak Kamal tadi 4 tugas membentuk ini, memfasilitasi. Kan sudah diatur tadi, ada penjelasannya Pak Dr. Kamal tadi. Kemudian APBD itu dibahas oleh badan anggaran, Pak. Nah, sekarang badan anggaran belum terbentuk. Jadi selama periodenya Pak Rahmat dulu, Pak Ketua dulu selama 10 tahun, tidak pernah terlambat namanya APBD perubahan? Tidak pernah terlambat. Karena di akhir masa jabatan biasanya kami lakukan strategi pembahasan lebih awal. Karena dikhawatirkan tadi ini, kalau kita bahas di September, kemungkinan itu tidak bisa terjadi. Karena tadi baru orang dilantik, baru mau dibentuk, alat-alat kelengkapan. Bagaimana dibahas kalau alat kelengkapannya belum disahkan, belum ada? Pertanyaannya ini memang belum diserahkan. Ini tidak dibahas karena memang tidak diserahkan. Kalau informasi sudah diserahkan di September. Tapi kalau melihat jadwal, sudah terlambat. Kalau kita lihat jadwal, artinya
Pemerintah daerah terlambat. Pak Dewan, kami minta maaf sebenarnya ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami. Kami minta maaf dulu Pak Dewan karena waktu juga yang mungkin Dimas, kami terima ada banyak pertanyaan. Silakan dulu Dimas. Sambil saya bacakan di kolom komentar, Anda juga bisa gunakan teleponnya baik melalui WhatsApp boleh nanti atau menelpon. Telepon biasa. Dari Pak Dewan baru ini, Pak Sape. Tapi sayang di APBD pokok 2024 Raskin ditiadakan, Pak Ambo. Saya juga sangat menyayangkan tidak adanya kesempatan untuk membahas APBD perubahan. Padahal di dalamnya ada anggaran kesehatan dan Raskin dan umumnya ada kepentingan orang atau hajat banyak di situ. Ini yang kedua, Pak Rahmat Tabe. Assalamualaikum. Pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu paket penyelenggara pemerintah daerah. Setiap kebijakan pembangunan atau anggaran dibahas bersama-sama. Jika tidak ada pembahasan APBD perubahan, artinya pemerintah tidak memperhatikan atau tidak merekeng DPRD. Nah, bagaimana kira-kira itu? Itu pertanyaan dari Pak Andi Andi Haswat ya. Kita terima dulu Pak Ketua, sekaligus nanti dijawab. Kita terima dulu penelpon, nama dan langsung pertanyaan karena waktu kita terbatas sekali. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum. Ananda Rahmat Samsalan. Ya. Waalaikumsalam. Yang saya mau anukan ini bukan masalah anggaran, bukan masalah harta. Karena anak sudah mungkin tahu banyak masalah BPJS. Kenapa lagi peraturan BPJS ini ada lagi ketemu dokter dulunya setiap minggu. Sekarang ketemu dokter setiap 1 bulan. Tapi obat yang dikasih cuma 1 minggu. Kemana harga obat yang sebelumnya dan apa kita mau minum orang yang sakit? Tolong penjelasannya nak. Bagaimana masalahnya ini? Rujukan untuk ketemu dokter 1 bulan. Obat yang dikasih di apotek itu cuma 1 minggu, sedangkan saya berobat itu setiap hari Rabu dan obatku sudah mau habis. Jadi apa saya minum? Dan sekarang kaki saya tambah parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan jawab ini sebenarnya resiko akibat yang ditimbulkan ketika APBD kita tidak dibahas. Nanti itu akan kita jawab. Pak Rahmat, tadi disampaikan lagi kaitan dengan ketiga APBD perubahan ini ternyata memang tidak dibahas oleh DPRD yang baru ini. Karena terkait dengan yang pertama, masalah waktu itu. Yang kedua, ini apakah anggota DPRD baru dalam posisi pimpinan sementara bisa melakukan pembahasan dan menandatangani KUAPPAS dan APBD pokok? Harusnya memang APBD perubahan. Harusnya memang sebenarnya ini selesai pada Agustus. Dan itu banyak dilakukan daerah di seluruh Indonesia, termasuk provinsi. Sebentar dulu. Melakukan itu hal yang sama. Oke, lanjut. Yang kedua, bolehkah dibahas APBD perubahan itu di saat alat kelengkapan belum ada? Itu juga. Sedangkan dalam Undang-Undang 23 dan PP 12 itu mengatakan bahwa APBD pokok dan APBD perubahan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD. Sedangkan alat kelengkapannya belum ada. Maka itulah sebabnya di bulan Juni akhir Juli saya di dalam rapat paripurna meminta kepada Pak PJ, ini rapat paripurna ada dokumennya, meminta agar segera menyerahkan KUAPPAS. Kita tahan dulu di situ Pak. Ternyata ada penelpon yang sangat penting. Kita terima dulu penelpon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Ambo. Baik. Assalamualaikum Pak Haji Rahmat Salam. Saya dengan Rudi Pak. Pak Rudi. Iya, alhamdulillah Pak ya, karena singkat waktu yang saya tangkap itu insya Allah siapapun yang pemangku jabatan itu akan ngurus BPJS, cuma khusus kuliah Pak Haji Rahmat Salam agak lebih konsen dan perhatian
Tapi tadi yang dibahas cuma anggaran, Pak. Nah, saya mau ini kebetulan saya masih di puskesmas. Tadi ada lagi kejadian. Ini kebijakan BPJS mungkin beberapa masalah yang melakukan mungkin bisa intervensi sedikit dibanding kita masyarakat biasa. Masalah pendaftaran online. Jadi tadi itu ada orang mau daftar online tidak bisa karena dia sudah terdaftar sebelumnya. Contohnya begini, saya dulu waktu masih bujang itu terdaftar di kakaknya bapakku. Setelah saya menikah itu tidak bisa itu istriku sama aku harus saya bikin akun lain lagi. Nah, saya juga sudah lapor ke BPJS itu tidak ada solusinya bilang begitu, Pak. Jadi tiap orang anakku sudah 2, saya bikinkan tiap orang lagi akun. Nah, satu HP itu cuma bisa 3 akun. Jadi harus dibikin lagi nomor baru. HP tak benar HP baru. Siapa tahu nanti kemungkinannya Pak Ramasan Sualam mungkin bisa diperhatikan juga ini supaya agak merepotkan itu bagi kalau kita ke puskesmas itu ditanya kalau sudah dapat atau tidak. Memang mungkin simpel menurut petugas, tapi kita ini masyarakat kodong agak merasa terkesan dipersulit kalau ditanya begitu. Nah, kita tidak bisa banyak akun-akun toh. Baik. Banyak para masyarakat, semoga dimudahkan segala urusan tadi. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, sebenarnya kita belum masuk ke teknisnya ini. Apa akibat yang ditimbulkan ketika APBD perubahan ini tidak dibahas? Ya, ini yang kita mau tahu dulu Pak Ketua. Artinya sekarang ya nasi sudah jadi bubur bahwa APBD perubahan tidak dibahas. Ya, tidak dibahas. Dan selesai. Apa yang menjadi risiko ketika ini tidak dibahas? Atau kita terima lagi telepon, ini banyak sekali teleponnya Mas. Silakan. Pendek saja Pak ya, nama dan pertanyaan. Iya, terima kasih Kelompok saya Andi. Pardi ya. Iya Kelompok. Silakan. Saya dengar pembicaranya Pak Rahmat Pansualam SHMH tadi. Iya. Memang kalau kualitasnya memang dilihat ini beliau 2 periode. Cuma dia yang sering pimpin rapat. Makanya beliau aturan-aturan sekecil apapun pasti beliau tahu. Nah, beliau ini yang sering ke Cipalu atau bagaimana yang intinya yang sering tampil ini Pak Rahmat Pansualam. Baik. Pak, itu aja dulu Pak ya. Dan beliau ini memang sangat memperhatikan masyarakat, terutama BPJS kesehatannya, Pak Bo. Iya, makasih. Makasih. Pak Rahmat, ketika ini akhirnya tidak dibahas, apa yang terjadi? Jadi kalau APBD tidak dibahas, kan begini sebetulnya. Ada dasar kenapa APBD perubahan itu diadakan. Jadi sebetulnya sudah ada juga dasarnya, tidak serta-merta APBD perubahan itu dilaksanakan. Tentu ada dasar-dasarnya kenapa APBD perubahan dilaksanakan. Nah, tetapi APBD perubahan kalau tidak sempat dibahas, tentu ada pintu-pintu keuangan. Itu yang saya ingin tahu sebenarnya. Kalau itu tidak dibahas, Undang-Undang 23 maupun di PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, ada sebetulnya 2 pintu untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak sempat dibahas di APBD perubahan. Yang pertama itu kita ada namanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran itu di PP 12 tahun 2019 itu diatur di pasal 163. Jadi ada pergeseran anggaran antar organisasi, antar kegiatan, antar objek kegiatan, antar rincian belanja dan antar rincian objek belanja. Jadi ada. Nah, biasanya Pak Ambo ini saya sedikit mau perjelas terkait penggeseran anggaran itu kalau sebelum APBD perubahan dibahas. Jadi contohnya
saat di bulan 2, bulan 3, bulan 4 sampai bulan 7 tiba-tiba ada perubahan anggaran di setiap SKPD, ya kan? Sebelum APBD perubahan dibahas. Itu boleh dilakukan perubahan-perubahan, tetapi ada aturannya. Itu sebatas antara objek dan rincian. Maksudnya? Ya, kepala daerah sisa melakukan perubahan penjabahan APBD. Iya. Ya, karena begini Pak Ambo, ini sedikit harus saya sedikit jelaskan. Iya. Antara Perda APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabahan APBD. Itu ada 2 di situ di dalamnya. Jadi setiap tahun setelah APBD pokok ditetapkan dan APBD perubahan ditetapkan, kepala daerah juga menyusun peraturan kepala daerah tentang penjabahan APBD. Di situ lebih rinci. Kan kalau di APBD itu hanya memuat di dalamnya itu memuat hanya program dan kegiatan, tidak merinci di situ antah objek, antah rincian. Itu tidak merinci dalam APBD. Itu ada di penjabahan APBD. Jadi ada 2. Nah, kalau itu mengubah nilai suatu program atau kegiatan, itu namanya biasanya SK parsial dengan persetujuan DPRD. Oke. Nah, kemudian kalau antar objek, ya cukup SK parsial penyampaian DPRD. Penyampaian ke DPRD. Ya. Karena tidak mengubah Perda APBD. Karena yang diubah itu, contohnya kegiatan dalam suatu kegiatan Pak Ambo. Ya. Ini kita mau belanja peralatan kantor, ya kan? Peralatan kantor. Nah, kita mau geser antara nilai kursi dengan meja, itu bisa digeser karena itu di antara objek tidak mengubah nilai anggaran suatu kegiatan itu. Nah, itu boleh hanya dengan melakukan perubahan penjabahan APBD. Baik, ya. Agak-agak aneh nih. Sudah masuk ke teknis. Ya, teknis. Masuk teknis, tetapi kalau dijelaskan begini, saya rasa agak sulit dipahami. Betul. Harusnya mungkin dijelaskan karena begini, orang bicara begini, ini bertahun-tahun baru kita bisa pahami. Betul. Tidak semudah langsung bisa kita cerna dengan baik. Ya. Oke. Pak Ketua, ini kan keterlambatan pembahasan APBD. Berpengaruh tidak ini ke pelayanan publik? Bisa berpengaruh. Saya kasih contoh. Oke. Ya. Tapi sebentar Pak Ketua, kita terima dulu telepon. Sepertinya tidak berhenti juga telepon ini. Sebentar Pak Ketua, kita terima dulu telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi malam itu ada orang beritakan begitu masalah Pak Ketua. Katanya kita 53.000 itu PBI daerah nanti tidak. 53.000, oke. Ya, ini kan kasihan kalau masyarakat membacanya secara sepintas. Oke. Kalau memang ada anggaran untuk ke jalur lain seperti itu, kapan bisa disalurkan ke BPJS ini? Oke. Yang kedua, ini kan anggaran seperti Musrembang 2022 itu betulkah nanti bisa kita dapatkan di akhir tahun? Karena saya dengar-dengar katanya uangnya pari-pari tidak ada. Jadi seperti kita RW ini didesak masyarakat. Itu ada praktek di Depnaker. Sekarang saya ke Depnaker, dia bilang digaga duit. Jadi bagaimana kita ini setelah mengetahui APBD perubahan tidak dibahas, bagaimana anggaran-anggaran berikutnya seperti baik Pak, halo Pak, kami minta maaf waktu kita sangat terbatas. Kami sudah pahami pertanyaannya. Jelaskan ini Pak Bo. Baik. Apa betul bantuan-bantuan itu akan terrealisasi untuk tahun ini? Oke. Assalamualaikum. Itu ya tadi pertanyaannya Pak Ketua. Ya, jadi begini Pak Bo. Termasuk nanti terkait dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan publik. Ini berpengaruh tidak betul? Berpengaruh. Tetapi kan di APBD kita, di pengolahan keuangan daerah, itu selalu tetap membuka pintu-pintu yang sifatnya darurat, keadaan mendesak. Tetap darurat keadaan mendesak. Keadaan mendesak.
Ya, yang inilah saya mau coba ulas. Contohnya BPJS. Kan BPJS ini dalam perencanaan APBD pokok itu dianggarkan 22 miliar untuk mengcover. Jadi selalu dikatakan kurang lebih. Kurang lebih. Kenapa kurang lebih? Dalam 1 bulan kepesertaan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah itu bisa berubah-ubah. Tadi dijelaskan oleh Pak Kamal juga. Bisa berubah-ubah, Pak. Di tahun contohnya Juli, di bulan Juni Juli itu kepesertaan yang ditanggung itu 51.000. Hanya 51.000. Di akhir September berubah lagi menjadi 48.000. Kan berubah-ubah. Tergantung kondisi pemerintah pusat dengan kondisi di daerah. Contohnya, pemerintah pusat itu dia menambah kuota, itu yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Contohnya kotanya Parepare selama ini mungkin 35.000. Dia tambah menjadi 40.000. Kan? Maka kita menghapus yang ada ditanggung pemerintah APBD daerah, menghapus sekitar 5.000. Maka berkurang lagi 5.000, cepat sekali berkurangnya banyak. Tergantung, ya itu yang makanya pertama. Tadi dikatakan lebih kurang selalu lebih kurang. Ya kan? Kemudian bisa juga karena contohnya 2 tahun terakhir ini banyak warga kita melahirkan, bertambah lagi. Jadi BPJS kesehatan itu sebetulnya yang ditanggung oleh pemerintah daerah itu selalu fluktuatif. Artinya bisa berubah, bisa berkurang, bisa bertambah. Karena itu tadi orang yang belum punya BPJS tiba-tiba dalam skala besar tiba-tiba banyak mendaftar. Karena selama ini belum ada BPJS mendaftar. Ya, bertambah lagi. Atau kepesertaan ternyata banyak meninggal. Ya, berkurang lagi. Kan begitu. Jadi sifatnya naik turun. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau dalam berita saya ada menyatakan 51.000 itu di bulan Juli. Betul. Juli. Nah, sekarang informasi itu di bulan September sudah 48.000. Karena sebagian yang ditanggung oleh pemerintah daerah dialihkan ke pemerintah pusat. Karena kuota pemerintah pusat untuk daerah Parepare mengalami penambahan. Begitu. Begitu penjelasannya. Nah, karena kita anggarkan 22 miliar, ternyata tidak cukup anggarannya. Karena itu tadi ada penambahan. Ada penambahan, tidak cukup anggarannya. Sehingga kemungkinan Dinas Kesehatan mengalami kekurangan anggaran kurang lebih 2 miliar. Selalu kurang lebih di situ. Karena jumlahnya tidak jelas. Kan begitu. Tadi yang ditanggung kurang lebih, tentu juga anggarannya kurang lebih. Sama-sama harus kurang lebih. Karena tidak jelas, beda kalau sudah jelas kita bisa pastikan anggaran. Jadi nanti itu akan bisa berpengaruh ke pelayanan BPJS Kesehatan. Tetapi nah sebetulnya antisipasinya apa kalau artinya kan itu tadi di PP 12 itu ada pintu diberikan apabila APBD perubahan tidak dibahas. Salah satunya tadi apakah menggunakan pasal 163 terkait dengan penggeseran anggaran atau menggunakan pasal 69 terkait dengan BTT, belanja tak terduga. Di BTT itu ada peruntukan 3 jenis. Ya, yang pertama keadaan darurat, yang kedua keperluan mendesak, yang ketiga pengembalian atas kelebihan pembayaran dan penerimaan pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi 3 jenis di situ BTT. Kalau keadaan darurat itu bencana alam, bencana sosial, kemudian pelaksanaan operasi pencarian manusia, pelaksanaan sahana dan prasahana, itu masuk dalam keadaan darurat. Nah, kalau dia dalam keadaan mendesak itu ada 4 poin yang bukan karena nomor 4 Tambo. Memang di PP-nya bilang ada 4. Bukan karena nomor 4 ya. Ada 4 yang penggunaan anggaran BTT yang dalam kondisi keadaan mendesak. Yang pertama adalah pelayanan dasar yang belum tersedia anggarannya.
di tahun berjalan. Contohnya pelayanan dasar tidak tersedia anggarannya di tahun berjalan tahun ini, ya, karena dia pelayanan dasar maka bisa menggunakan BTT. Itu A tadi ya. Iya. A tadi. Kemudian B, belanja yang bersifat mengikat dan wajib. Apa itu belanja bersifat mengikat dan wajib? Contohnya gaji. Tiba-tiba kurangi anggaran gaji. Ya. Dia sifatnya wajib dan mengikat, maka boleh pakai BTT. Atau pembayar listrik tidak cukup, itu bisa pakai BTT. Di poin B-nya, karena bersifat wajib dan mengikat. Ya. Yang kedua, pengeluaran daerah yang berada di luar kendali dari pemerintah daerah, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ya. Ini bisa masuk BTT ini. Di sini belanja tak terduga itu bisa masuk dalam poin C tadi ini, atau masuk di poin D, yaitu belanja daerah apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Kalau ditunda, pembayarannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Maka BTT bisa dipakai. Bisa dipakai itu dalam kondisi mendesak. Jadi inilah yang saya bilang, ada pintu. Jadi terkait dengan kekurangan dana BPJS ini, sisa kami mohon kepada pemerintah daerah agar menggunakan salah satu pasal ini, pencermatan, menggunakan BTT atau... Sekarang pertanyaannya begini, BTT kita berapa, Pak? BTT kita tahun ini ada 7 miliar. BTT? Itu bisa dipergunakan? Bisa dipergunakan. Tahun Dan ini belum ada realisasi sampai bulan 7, belum pernah digunakan. Artinya bisa digunakan. Sekarang pertanyaannya, dengan APBD perubahan yang tidak terbahas dan ada layanan-layanan publik yang akan terganggu, cukup tidak ini, Pak Ketua? Cukup, karena kurang lebih 2 miliar. Itu kan hanya untuk BPJS Kesehatan. Bagaimana dengan yang lainnya, Pak? Bisa, selama dia bersifat pelayanan dasar, sifatnya berpelayanan dasar, yang sifatnya wajib. Saya masih jadi pertanyaan dengan angka 7 miliar itu, Pak Ketua, rasa-rasanya ya, kan yang ada sekarang ini yang menyangkut. Nah, kalau terjadi sesuatu misalnya di OPD dia tidak bisa bayar listriknya, kan bisa saja terjadi seperti itu, Pak. Bisa, Pak. Pakai BTT. Pakai BTT. Itu yang menyatakan bersifat wajib dan mengikat. Magena kekona petuyan we. Betul. Udah putus PLN. Udah putus Telkom misalnya. Nah, pelayanan tidak terlaksana. Makanya di pintu-pintu keuangan itu selalu memberi ruang. Ada pertanyaan. Sepertinya gelisah sekali juga Dimas mau bertanya. Ada pintu-pintu yang diberikan oleh undang-undang terkait dalam kondisi mendesak itu. Ya kalau biasa aja bisa ditunda, ya kan tidak ada masalah. Yang masuk kategori mendesak ini tadi 4 poin itu tadi, 4 syarat. Dimas, pertanyaan saya masih ada sebenarnya yang saya mau tanya. Bayangkan begini, Pak, ada pelayanan dasar yang tidak ada anggarannya sebelumnya, tidak dianggarkan. Selama dia pelayanan dasar, maka dia masuk poin A. Kalau poin A menyatakan begini, pelayanan dasar yang belum tersedia anggarannya, boleh pakai BTT. Nah, pertanyaan kita, Pak Ketua, bagaimana kalau BTT ini tidak cukup juga? Nah, kalau di BTT itu di pasal berikutnya juga memberi ruang. Atau sebentar dulu, Pak Ketua, masih menarik. Ini kita terima dulu telepon. Ada anggota Badan Anggaran periode lalu yang menelpon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmat. Pak Kamaluddin Kadir. Iya. Saya kira luar biasa penjelasan beliau. Mulai dari tahapan regulasi, tahapan penyelenggaraannya, penggunaannya, serta penjelasan-penjelasan teknis lainnya. Saya kira ini jelas. Jadi memang agak sulit, saya sepakat dengan Pak Rahmat, agak sulit menjelaskan dalam waktu yang sesingkat-singkat ini terkait dengan penjelasan regulasi dengan teknisnya. Memang butuh waktu dan pencermatan dan kemampuan untuk mengelola ini dan bisa memahami. Betul. Ya, sedikit menambahkan saja.
Jadi sekaitan dengan BPJS, sebagaimana saya jelaskan mungkin Pak Rahmat tadi belum sempat hadir. Iya, iya. Jadi total anggaran yang kita siapkan di pokok 2024 untuk BPJS itu, saya sebutkan saja totalnya secara rinci 22 miliar, ya, 22. 563 juta, 486.392. Oke. Ya. Dengan jumlah peserta yang selalu berubah-ubah sebagaimana penjelasan Pak Rahmat tadi, betul. Jadi yang disampaikan di media itu betul Juli. Kemudian pada September ini mengalami perubahan. 48. Oke. 1.290 peserta. Jadi total pemakaian anggaran sampai dengan September itu 17 miliar 350 juta. Oke. 166.640. Jadi kalau kita kurangkan ini yang sudah diberikan di pokok, itu masih kita ada sisa 5 miliar 212 juta 519.352. Ya, saya jelaskan sini karena boleh tidak apa-apa Pak. Ya. Jadi kalau karena ini di pokok sudah dianggarkan karena tidak ada perubahan, kalau kita kalkulasi dengan 3 bulan terakhir yang rata-rata kita membayar 1.727 juta, 808.000 rupiah, maka kalau ini dibagi 3 itu perkiraan kami di Banjar sekitar 400. Kekurangan yang dibutuhkan kalau tidak ada penambahan, kalau ini stagnan, itu 400 juta kita kekurangan. 400 juta, oke. Jadi kalau kita mau ambil yang dijelaskan Pak Rahmat dari BPT, saya kira ini kecil dan bisa lagi menutupi kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang ada di BPT. Oke. Ya, kalaupun perkiraan kami di Banjar ada penambahan minimal 500 per bulan, maka kita akan defisit sebesar 1 miliar. Ya. Jadi kalau 1 miliar dengan kemampuan BTT kita itu masih ada 5 miliar. Ya. Oke. Kalau diambil masih ada cukup 7 miliar. Jadi 6 miliar masih bisa di BTT. Masih bisa juga menutupi kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang lain. Oke. Ya, jadi saya kira untuk BPJS saya kira aman. Jadi tinggal butuh biaya kalau tidak ada penambahan 400 juta. Kalaupun ada penambahan kita mungkin butuh 1 miliar. Saya kira aman ini karena memang sudah terdaftar di APBD pokok. Oke. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rahmat tidak ada perubahan. Ya, ini juga yang masalah karena memang betul karena sejak Juli ini kita sudah meminta bahkan melalui rapat paripurna Banjar kemudian setiap anggota DPRD sudah menyampaikan ini berkali-kali. Cuma karena penyampaiannya telat diserahkan di September pada saat anggota DPRD baru dilantik dan tidak ada kewajiban untuk membahas itu. Kemudian 5 hari terakhir itu ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri bahwa ini mungkin Pak Rahmat belum dapat ini ada edaran dari Kemendagri dimungkinkan untuk anggota yang belum definitif boleh membahas dan menetapkan dengan ketentuan Quorum 25 orang. 25 orang. Oke. Itu kami ketahui setelah 5 hari terakhir. Nah, di saat yang bersamaan anggota DPRD Parepare sementara melakukan orientasi. Orientasi yang sudah dijadwal oleh BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang mendapatkan izin dari Kemendagri. Tidak mungkin kita mau melakukan pembahasan di saat jadwal yang bertepatan. Jadi karena akhirnya waktu, kita sudah ketemu dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pembahasan, tapi karena akhirnya waktu kalau kita normal membahas dengan adanya alat kelengkapan, minimal ini ada 12 atau 14 tahap yang harus kita lalui. Oke. Buat TPS sampai dengan penetapan. Cuma karena ini ada akhirnya waktu, tidak akan mungkin membedah lagi ini APBD perubahan yang jumlahnya yang tebalnya luar biasa besar. Sehingga kami tidak akan, justru akan berdampak lain ini Pak kalau kita sahkan ini. Kita dianggapnya nantinya akan berdampak lain. Jadi dengan pertimbangan seperti itu ya tidak memungkinkan untuk kita lakukan pembahasan karena ini bisa berdampak ke dampak lain. Bisa juga berdampak hukum. Betul. Anggota dewan, betul. Ya, jadi kita jaga Pak Bo. Apalagi memang kita sudah mengingatkan dari awal agar supaya ini diserahkan.
Jadi kalau disampaikan bahwa ada juga mengatakan bahwa setelah itu ada di DPR, saya kira itu perlu diluruskan bahwa itu tidak benar. Betul, oke. Saya kira itu cuma tambahan saja. Baik. Baik. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi terkait dengan ketidakcukupan anggaran untuk BPJS sebetulnya kan sudah ada pintunya. Ada pintunya tadi itu. Di pasal 69 tentang penggunaan dana BTT. Jadi nilainya itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Berapa nilainya berdasarkan proyeksi. Kan juga kalau pas juga enggak bisa. Itu tadi kalau tiba-tiba meloncat ke kepesertaan orang melahirkan banyak nanti dia bertambah lagi, kita tidak boleh hitung pas-pasnya ini karena akan bertambah setiap bulannya. Maka lebih baik kalau tadi bilang 400 juta lebih baik 1 miliar atau 1,5 miliar lah supaya lebih aman. Supaya lebih aman untuk BTT-nya itu kan. Begitu masuk saya. Tetapi biasanya kalau penggunaan BTT itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau anggaran BTT tidak mencukupi. Kalau dilihat tadi BTT-nya 7 miliar. Sedangkan yang dibutuhkan di atasnya. Dibutuhkan ini kan kalau dilihat itu 400 juta. Paling 5. Tapi kan BTT bukan, kita tidak hanya bicara tentang BPJS Kesehatan Pak Ketua. Ada OPD lainnya yang juga membutuhkan Iya, selama memenuhi syarat BTT itu. Iya, yang 4 tadi itu yang 4 tadi itu, tidak semua. Kan syaratnya tadi yang pertama ada pelayanan dasar tidak dianggarkan. Betul. Oke, yang di mana yang masuk pelayanan dasar? Yang seperti itu tadi telepon. Tidak dianggarkan, tidak. Yang tidak dianggarkan. Yang tidak dianggarkan itu. Contohnya BPJS tiba-tiba tidak sempat dianggarkan di APBD pokok. Maka pakai BTT, kan begitu maksudnya ini ayat. Ini ayatnya begitu. Yang poin pertama. Yang kedua, belanja yang bersifat mengikat dan wajib. Gaji pegawai tidak cukup dianggarkan. Tapi dia wajib dan mengikat. Ambil BTT. Yaitu listrik. Oke. Karena dia mendesak Pak, kalau tidak dibayar listriknya, diputus, pelayanan dasar hilang. Ya kan, ambil BTT karena dia bersifat mendesak. Yang kedua, yang ketiga, pengeluaran daerah yang berada di luar kendali atau penerimaan lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contohnya ini ada yang menyatakan begini Pak Mo. Bagaimana Pak dengan perjalanan dinas kepala daerah yang habis anggarannya? Nah, itu kalau saya menurut pencermatan analisa saya, ini bisa masuk di poin C. Contohnya kan begini, di perencanaan kepala daerah ini akan mengikuti undangan Mendagri sekian 10 kali. Tetapi dalam pelaksananya habis tiba-tiba undangannya Mendagri ke pusat masih ada 15 kali. Habis. Nah, ya kan habis yang sebelumnya. Betul. Nah sekarang apakah PJ kita ini tidak boleh jalan dipanggil Mendagri? Nah, itu bisa dikategorikan bahwa itu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kan tidak bisa diprediksi. Kita kan APBD itu kan prediksi semua di dalamnya. Prediksi APBD, prediksi jumlah belanja perjalanan dinas, kan diprediksi. Iya, tiba-tiba tidak mencukupi, ya bisa kalau mendesak diambil BTT. Bisa diambil BTT. Kalau saya masih bisa, Pak. Yang selalu jadi pertanyaan saya adalah bagaimana ketika BTT pun tidak mencukupi Pak Ketua. Itu yang jadi persoalannya. Sebetulnya di BTT itu masih ada pintu ruang. Itu. Masih diatur di pasal 68. Oke. Dalam hal belanja tidak terduga, tidak mencukupi maka dapat digunakan. Satu, dalam hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya. Jadi kalau ada kita lakukan biasanya itu dulu waktu ada COVID, itu diadakan rekopusing waktu itu bisa dilaksanakan penjadwalan ulang program dan kegiatan. Mana-mana program yang tidak prioritas
dan mana-mana yang prioritas. Yang prioritas itu jangan kita geser, tetapi yang tidak prioritas itu bisa kita kurangi anggarannya dengan pertimbangan tahun depan bisa kita laksanakan. Itu refocusingnya begitu. Yang kedua adalah memanfaatkan kas daerah yang tersedia. Tiba-tiba banyak di kas daerah bisa diambil. Bisa diambil kalau BTT tidak cukup. Jadi ini selalu ada. Sebenarnya biasa saja kan? Biasa saja. Cuma harus memenuhi syarat. Itu tadi tiba-tiba bencana alam. Ya, kita sebetulnya tidak mau bicara begitu. Ya, betul. Tapi kan ya, ada di luar negeri lah. Ya. Tiba-tiba bencana alam tidak cukup BTT. Masa mau dilihat itu masyarakat? Masa mau dilihat itu orang pakai PTT kalau tidak cukup, lakukan penjadwalan ulang, program dan kegiatan, atau mengambil kas yang tersedia. Kalau tidak cukup, kan ada pintunya semua. Bagaimana keterlibatan DPRD? Ketika kita mengambil kas itu kan biasanya itu kalau sifatnya itu hanya penyampaian. Karena dia ini perintah undang-undang. Kalau dia sudah perintah undang-undang, maka dia hanya sifatnya penyampaian ke DPR. Jadi wali kota bisa saja, kepala daerah bisa saja memakai itu. Bisa. Dan hanya menyampaikan ke DPR, bos, mau nggak dulu pakai perintah undang-undang. Bos, mau nggak dulu pakai ini uang? Ya, boleh. Karena perintah undang-undang. Bisa ke DPR juga menolak perintah undang-undang. Ya kan begitu. Ya kan? Sehingga hanya disampaikan. Beda kalau itu sifatnya tidak ada perintah undang-undang, tiba-tiba SKPD itu mau menambah anggaran, itu sebelum APBD perubahan, itu harus parsial persetujuan pimpinan DPRD. Kenapa harus persetujuan pimpinan DPRD? Untuk menjamin bahwa anggaran yang ditambah tadi itu oleh pemerintah daerah, itu akan disetujui saat pembahasan APBD perubahan. Kan begitu, harus persetujuan. Nah, core ame matu DPRD, ya toh, ame matu DPRD, nah kegiatannya sudah jalan. Sekarang pertanyaannya harus disetujui, dijamin oleh pimpinan DPRD. Sekarang pertanyaannya begini, Pak Ketua. Ini kan APBD perubahan kita yang tidak dibahas kemarin. Bagaimana dengan utang-utang pemerintah? Nah, ini masalah utang memang juga masih perdebatan terkait dengan apakah dia bisa dipakai melalui BTT atau tidak. Nah, kalau pengamatan saya sebetulnya agak-agak sulit untuk memasukkan utang sebagai dalam keadaan mendesak. Nah, artinya kalau persoalan ini memang butuh konsultasi lebih dalam dengan Mendagri, karena tafsir terkait dengan keadaan mendesak ini banyak sekali. Ini khususnya utang. Ya, kalau bencana dan lain-lain boleh. Bencana kita sudah tahu definisinya. Bagaimana dengan? Kalau tadi pelayanan dasar tentang BPJS, karena dia pelayanan dasar dan itu berdampak kepada masyarakat, kalau tidak itu sudah masuk. Kita sepakat dengan masuk itu. Dalam keadaan mendesak. Nah, bagaimana dengan utang? Sebetulnya kalau di pasalnya ada masuk, tapi memang butuh pendalaman ini. Apalagi BTT-nya tidak cukup. Kan utang kita ini kurang lebih kalau tidak salah 16 miliar kalau tidak salah. Ada utang pemerintah kota? Ada. Dan itu tidak boleh dipakai. Tidak bisa dibayarkan, Pak Ketua ya? Ya, sepertinya agak sulit dibayarkan dalam kondisi saat ini. Bukan karena tidak ada uang ya. Saya jamin di kas daerah ini uang kita cukup. Nah, kalau saya lihat ini paling kurang lebih 80-70 miliar masih ada di kas daerah. Jadi ada kata uang tidak tidak cukup ya tidak ada. Makanya tadi Ibu siapa itu tadi? Handayani. Betul, Ibu Handayani. Ini tidak ada kata bahwa uang kita tidak cukup. Karena ada kalau uang cukup. Ada sebenarnya uang. Cuma tidak boleh dipergunakan ketika tidak sesuai dengan itu yang Pak Rahmat tadi sampaikan, Pak Ketua sampaikan. Kalau yang dimaksud Ibu Handayani itu terkait dengan ada bantuan-bantuan tidak kan ada jadi APBD pokok. Sisa itu sama dengan yang disampaikan Pak, kita meluruskan juga yang disampaikan Pak Sape tadi, anggota DPRD kita, itu bukan sebenarnya
Rastra ya apa? Raskin. Bukan Raskin, bukan Raskin, tapi Rastra. Haskin itu sudah tidak ada. Tidak ada, tapi Rastra. Ya, Hasta. Itu Haskin itu samanya Pak SBY. Ya, betul. Berubah menjadi sekarang menjadi Rastra. Sekarang jadi bantuan non tunai. BLT itu. Ya, bantuan non tunai yang untuk pengganti Hasta itu. Hasta itu inisiatif daripada Pak Topan Pawe saat Haskin berubah menjadi bantuan non tunai. Oke. Nah, tiba-tiba banyak masyarakat tidak tercover di bantuan non tunai. Maka dibuatlah itu namanya Hastra. Hasta di daerah lain tidak ada. Cuma di Parepare. Di Parepare aja. Saya tidak tahu daerah lainnya. Ya, betul. Tapi kalau seingat saya daerah lain tidak ada namanya Hastra. Sudah berubah di bantuan non tunai. Itu samanya dulu Pak TP. Itu karena waktu itu tadi waktu berubah Haskin menjadi Hastra, itu tiba-tiba banyak warga kita tidak tercover. Akhirnya Pak TP ambil inisiatif bahwa Hastra tetap dalam bentuk bantuan beras itu masih ditanggung oleh APBD. Nah, sekarang sebetulnya dengan penerima manfaat saat itu 2.000 penerima manfaat. Jadi penerima manfaat itu Hastra waktu itu adalah 2.000 yang tersebar di setiap kelurahan. Jadi 2.000. Nah, sekarang sebetulnya kita sudah terbantu oleh pemerintah pusat dengan adanya bantuan beras cadangan pangan pemerintah yang 10 kilo itu. Sekarang ada bantuan cadangan pangan pemerintah yang 10 kilo itu. Jadi Pak Rahmat kemungkinan kebijakan ini bisa berubah ketika wali kotanya berubah, karena kan ini kan kebijakan dari Pak TP. Iya, bisa berubah. Tergantung kepala daerah mau siapkan nanti Hastra, mau naikkan, itu tergantung kebijakan kepala daerah. Kita kembali ke pembahasan. Bisa hilang, bisa tidak. Kita kembali. Karena ini adalah program kepala daerah. Jadi setiap program itu bisa tetap ada, bisa beda kalau kebijakannya. Harus bisa dibedakan antara kebijakan dengan program. Beda. Kebijakan itu bersifat mengikat. Program itu tidak mengikat kepala daerah. Siapapun boleh melanjutkan. Tapi kalau misalnya nomor 4 ini tentu karena sudah menjadi program kita, ya pasti kita akan perjuangkan. Sebentar itu kita tanyakan. CPA ini Pak, cadangan pangan yang 10 kilo ini, kalau jumlah kepesertaannya luar biasa Pak. 8.600 ya. Saya hitung-hitung 8.605. Banyak sekali dibanding Hasta yang ditanggung pemerintah ini hanya 2.000. Kalau cadangan pangan pemerintah itu 8.605. Kurang lebih begitulah. 8.000 lebih lah. Pak Ketua. Saya kembali memperjelas Pak Ketua kaitan dengan APBD perubahan yang tidak dibahas yang berimplikasi pada layanan BPJS Kesehatan. Kan clear, sebetulnya sudah clear. Clear. Kita kan ada UHC, Pak. Ini ada pendapatnya Pak Dr. Parman. Jadi kalau mendengar penjelasan Pak Dr. Kamaludin tadi tentang BPJS sepertinya tidak ada masalah. Ya sudah, tidak ada masalah. Cuma kita mau pemerintah daerah dalam membuat nanti penganggaran untuk kekurangan itu bisa menggunakan tadi itu pintu ruang yang sudah diatur dalam PP 12 itu, yaitu di pasal 69. Ya, kita ini mau sampaikan juga kan, ya kalau yang mengerti sih tidak ada masalah. Ya kan ini kan masyarakat jadi tapi saya perjelas dulu. Kalau dia sudah tahu bahwa tidak ada anggarannya, tetapi kan setelah kita jelaskan begini, masyarakat kan bisa tenang. Bahwa pemerintah artinya kemarin kan kita masih bimbang semuanya. Waduh, bagaimana ini? Nah, setelah pelayanan dasar lagi. Ya berat lagi. Pasti lagi kuliah ini matu. Apalagi layanan kesehatan ini, Pak Ketua. Artinya kita kan juga UHC, Pak Ketua. Ya kan UHC itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan utang yang harus dibayar ke BPJS. Ini kan utang ini tadi. Kewajiban pemerintah daerah membayar kepada BPJS sebagai penanggung masyarakat, BPJS masyarakat. Ya kan ini PBI, penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Tidak ada kaitannya dengan UHC itu. Saya baca ada satu pertanyaan dari Pak Alam.
diklarifikasi Pak Ketua, dikatakan Rumah Sakit Ainun Habibie milik pemerintah provinsi. Terus apakah Rumah Sakit Ainun Habibie di-cover BPJS dari APBD Parepare, Pak? Orang yang berobat di situ. Iya. Jadi BPJS Tapi kan Kesehatan selama di-cover oleh pemerintah memakai mandiri, ya semua boleh berawat di sana. Enggak. Kalau yang di-cover APBD Perubahan, sementara itu kan miliknya provinsi, Pak Ketua. Oh, bukan. Jadi hati-hati nih menyatakan bahwa rumah sakit itu milik pemerintah. Pemerintah provinsi tidak. Memang ada dana masuk di situ dulu dalam bentuk bantuan keuangan. Bantuan keuangan pemerintah provinsi kurang lebih kalau tidak salah saat itu 75 miliar. Ya, sekitar itu. Itu bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah. Ini ya, yang kan bukan tanahnya, bukan bangunannya, masih mau jadi. Makanya ini yang mau diperjelas juga karena banyak yang sampaikan seperti itu bahwa SK-nya pegawai SK-nya pegawai di situ direktur rumah sakit SK kepala daerah Parepare lah. Bukan jadi yang berkembang di luar ini ya, bahwa yang kalau ada berita itu mungkin salah tafsir gitu. Ya, mungkin terpengaruh dari kata regionalnya ya, itu karena terbantu. Jadi begini. Dalam pengelolaan keuangan daerah itu ada 4 jenis belanja ya yang diatur. Yang pertama belanja operasional. Operasional ini ada belanja pegawai, ada bahan dan jasa, belanja bunga, subsidi, belanja hibah dan bansos ya di dalamnya. Yang kedua ada namanya belanja modal infrastruktur. Kemudian ada BTT. BTT itu masuk belanja ketiga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada belanja transfer. Belanja transfer itu adalah kalau di provinsi, di kabupaten kota namanya belanja bantuan keuangan. Nah, inilah yang digunakan oleh provinsi ya untuk membantu keuangan daerah. Jadi waktu itu, waktu zamannya Pak Prof Nurdin Abdullah, dia banyak membantu bantuan keuangan ke kabupaten kota. Contohnya Parepare dapat 75 miliar, Sidrap dapat 20 miliar, Pindahan dapat 30 miliar. Itu memakai dana transfer yang berupa itu bantuan keuangan. Baik, Nah, dia cuma dibantu. Nah, di bantuan keuangan pun itu ada 3 jenis. Itu ada dalam bentuk kerjasama, ada dalam bentuk apalagi satu kerjasama, yang kedua untuk pemerataan keuangan daerah, yang ketiga untuk diberikan ke daerah untuk dikelola secara langsung. Jadi Pak Ketua, itu clear ya Bang ya. Clear. Artinya masyarakat aman-aman saja, tidak masalah. Sekarang pertanyaannya begini Pak Ketua, ketika APBD perubahan ini tidak diserahkan oleh pemerintah ke DPRD Parepare, apa sanksi yang didapatkan oleh pemerintah? Tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Misalnya dari pusat, tidak aku kasih mau keuangan. Kan ini APBD perubahan bukan wajib, kata dapat. Bukan wajib. Enggak, karena berkembang juga di luar akan ada sanksi kepada. Beda Pak, beda. Yang boleh dapat sanksi adalah itu APBD pokok. Apabila tidak dibahas, tidak diserahkan, disetujui, tidak disetujui bersama antara kepala daerah dan pemerintah dengan DPRD di akhir bulan November, 1 bulan sebelum akhir tahun anggaran berakhir, tidak disetujui, ya maka ada sanksi di dalamnya. Apabila penyebabnya oleh DPRD, maka DPRD dapat sanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan. Kalau disebabkan pemerintah kota tidak menyerahkan atau tidak sepakat di akhir bulan November, maka sanksinya kepada pemerintah daerah. Dan itu berdampak kepada bantuan dana infrastruktur daerah. Jadi tidak ada resiko yang ditimbulkan ketika APBD perubahan ini tidak ada. Karena dia bisa kecuali APBD pokok. Makanya kalau tidak ada APBD perubahan, maka pemerintah daerah, kepala daerah melakukan pengeluaran itu sesuai yang ada di APBD pokok. Pak Ketua, yang terakhir nih, ada juga ketakutan bahwa SKPD ini karena APBD perubahan tidak dibahas,
apa yang dia rencanakan selama 3 bulan terakhir misal, terus karena tidak dibahas APBD perubahan, maka dia tidak bisa kerjakan apa-apa. Dan berisiko pada... Kan ada yang APBD pokok aja dilaksanakan. Oh begitu ya? Iya kan, ada di APBD pokok. Pakai saja APBD pokok. Kalau yang digeser-geser tadi antar rincian, antar objek, tidak ada masalah. Karena diatur juga di pasal 63 itu pergeseran anggaran. Cukup dilaporkan. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal ini ketika APBD perubahan ini tidak dibahas. Ya, cuma tadi tidak nyaman. Tidak nyaman lah. Ya, tetapi mungkin ada juga persoalan tetap ada. Pak Ketua, bisa tidak terjadi begini. APBD itu tidak dibahas karena faktor politik. Oh bisa. Misalnya saya tidak suka dengan Pak Rahmat Samsu Alam, saya malas-malas kirim, tak bisa terjadi. Bisa saja terjadi. DPRD itu lembaga politik. Politik. Kepala daerah itu jabatan politik. Jabatan politik. Jadi semuanya bisa terjadi. Tetapi kalau kita pada prinsipnya masuk pada kepentingan rakyat kepentingan bersama, kepentingan pembangunan, ya itu politik hilang. Ya. Oh begitu. Pasti hilang juga kalau kita menyangkut di kepentingan masyarakat. Tapi selama 10 tahun saya perjelas kembali, kemarin tidak pernah PBD berubah. Alhamdulillah tepat waktu. Selalu tepat waktu. Ya, selalu tepat waktu, pokok dan perubahan. Ah. Makanya waktu sebelum-sebelumnya itu kita selalu mendapat dana DID yang sekira. Kalau DID perubahan itu, ini tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah. DID itu karena prestasi kepala daerah dan pembahasan APBD tepat waktu. Baik, Pak Ketua, ini yang terakhir, dalam posisi sebagai calon wakil wali kota nomor urut 4, kalau diberikan amanah misalnya, tapi nanti kita bisa berdialog langsung nanti kaitan dengan itu, bisa tidak hal-hal ini tidak terjadi lagi, Pak Ketua? Oh bisa, kan regulasinya kami mengerti, sudah ada paham di mana menjadi hak dan kewajiban kita. Contohnya, kalau saya mengerti bahwa harus diserahkan di bulan ini, ya kan kami sudah siapkan. Ya kan artinya kepala daerah ini kalau paham aturan, paham regulasi, paham mekanisme, itu kan bisa. Artinya sudah menyiapkan lebih awal. Artinya Arat bersalam nanti kalau diberikan amanah oleh rakyat. Insya Allah dengan pengalaman saya 10 tahun di DPRD, tentu saya punya kiat-kiat, termasuk juga ini yang menjadi problem di masyarakat, dan ini bukan hanya di Parepare, Pak, seluruh kabupaten kota di Indonesia terkait dengan adanya pembagian bantuan yang tidak tepat sasaran. Saya punya strategi, saya punya ini rahasia, karena ini cukup lama saya mendalami, mempelajarinya, bahkan beberapa daerah menanyakan begitu, karena mungkin karena ada intervensi RT/RW, ada intervensi politik lurah, camat, bahkan ada intervensi DPRD dan kepala daerah, sehingga terjadi pembagian tidak tepat sasaran. Pak Arat bersalam punya strateginya seperti itu. Ada ilmu, mungkin belum keluar. Oke. Nanti mudah-mudahan mudah-mudahan nantinya kita pun bisa menghadirkan Pak Rahmat Samsu Alam bersama dengan Ibu Erna Rasitopan di Radio Mesra. Ya, dalam waktu dekat Ahad Bersalam akan menyampaikan visi misi dan programnya di Radio Mesra. Baik. Dan ini informasi lebih awal. Kita Ahad Bersalam ini akan roadshow ke kampus-kampus. Baik, luar biasa. Untuk melakukan pendalaman visi misi Ahad Bersalam di kampus. Dan bahkan ini dalam waktu dekat kami sudah buat pemaparan visi misi di kalangan aktivis mahasiswa. Mengundang OKP, mengundang senat mahasiswa untuk kami menyampaikan visi misi dan program di hadapan mereka. Kita mau ini mereka ini pemilih cerdas, pemilih masa depan kita, sehingga harus betul-betul mengenal visi misi dan program calon.
Nah, ini yang kami coba mau bangun dengan tampil di kampus, tampil di beberapa, termasuk tampil di radio masyarakat. Baik, saya berterima kasih sekali Pak. Sebelum mungkin ditutup, ini ada WhatsApp dari pendengar. Ya. Kami usulkan agar Pak Rahmat untuk mengadakan forum diskusi dengan BPJS dan masyarakat umum atau masyarakat kecil, karena kami masyarakat yang lebih sering merasakan bagaimana pelayanan BPJS di lapangan. Jadi begini Pak Ambo, ini terkait dengan BPJS Kesehatan Pak Ambo. Kalau ada orang tidak terdaftar mau aktifkan sebetulnya gampang. Ya gampang sekali ini Pak Ambo. Jadi kalau kita mau mengecek bahwa apakah kita aktif tidak aktif, kan ada JKN Mobile. Ya. Oh iya, kita buka saja aplikasinya, kita masukkan nomor KTP ya sudah bisa aktif. Cuma ini harus tersosialisasi dengan baik ke publik, kan simpel aja. Bagi yang tidak aktif segera laporkan ke Dinas Kesehatan untuk diminta diaktifkan. Ya kan begitu Ji. Nah cuma memang masyarakat kadang mana ki kalau Dinas Kesehatan, kan begitu. Iya, betul. Di situ. Paling kalau tidak ada ordang. Baik, saya banyak terima kasih Pak Rahmat. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih untuk waktunya sudah hadir di Radio Mesra. Hampir 2 jam. Ya, hampir 2 jam kita berdialog, tidak terasa waktu, dan kami harus hentikan, cukupkan sampai di sini. Saya kembali ke studio 1. Terima kasih Pak Rahmat Samsualam sudah hadir di Radio Mesra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.